Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kerajaan kuno merupakan suatu negeri misterius yang pernah ada pada zaman dulu. Negeri itu dikenal dengan kekuatan besar dan peradaban maju yang mereka miliki. Walaupun kerajaan kuno eksis lebih dari 900 tahun yang lalu, tapi kecanggihan teknologi yang mereka punya melampaui teknologi-teknologi yang ada pada zaman ini. Bahkan, Vegapunk sebagai ilmuwan paling jenius zaman ini pun banyak meniru teknologi-teknologi yang dimiliki oleh negeri tersebut. Ada satu rahasia mengapa kerajaan kuno bisa memiliki teknologi-teknologi yang luar biasa. Dan hal itu juga berkaitan dengan kekuatan sejati dari buah iblis Hito-Hitonomi model Nika yang nanti pun akan dikuasai oleh Luffy. Mari kita mulai membahas dari sumber energi kerajaan kuno terlebih dahulu. Dalam chapter 1065, Lilith pernah bilang bahwa Pulau Egghead ditenagai oleh api. Jadi, sumber energi yang ada di pulau masa depan itu adalah api. Api bisa diubah menjadi energi apa saja, sehingga menjadikan api sebagai sumber energi di Pulau Egghead merupakan hal yang bagus. Namun, Lilith juga berharap seandainya saja ada api abadi, maka dia pasti bisa menciptakan matahari buatan. Lilith ingin menciptakan matahari buatan, sebab itu dirasa akan sangat berguna untuk ilmu pengetahuan, karena dapat menjadi sumber energi terbaik. Perkataan dari Lilith sepertinya merupakan sebuah petunjuk tentang sumber energi apa yang digunakan oleh kerajaan kuno pada masa lalu. Negeri itu telah menciptakan matahari buatan mereka sendiri yang difungsikan sebagai sumber energi. Tak heran teknologi-teknologi di sana begitu luar biasa. Kerajaan kuno pasti memiliki ilmuwan-ilmuwan terbaik yang bekerja untuk menghasilkan penemuan-penemuan hebat. Ilmuwan terhebat dari kerajaan kuno bernama Willie Galen. Bagi kalian yang bertanya siapa itu Willie Galen, dia merupakan fisikawan yang namanya disebut oleh narator One Piece dalam chapter 329. Saat itu, narator hanya mengutip perkataan Willie Galen dan mengonfirmasi bahwa dia seorang fisikawan. Tanpa memberitahu lebih lanjut, dia fisikawan yang berasal dari mana atau hidup tahun berapa. Willie Galen ini pasti orang penting di dunia One Piece, sehingga kata-kata yang dia ucapkan dikutip oleh narator. Sebagai seorang fisikawan, Willie Galen tentu akrab dengan energi. Sepertinya Willie Galen ini merupakan fisikawan yang menciptakan matahari buatan untuk menjadi sumber energi di kerajaan kuno. Walaupun matahari buatan bisa sangat berguna jika diciptakan lagi usai kerajaan kuno menghilang atau hancur, tapi ada alasan mengapa matahari buatan tidak pernah bisa diciptakan kembali hingga saat ini. Itu karena komponen utama dalam menciptakan matahari buatan berkaitan dengan kekuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Nika merupakan dewa matahari, sehingga bukan hal aneh bila komponen utama untuk menciptakan matahari buatan harus diambil dari kekuatan Nika. Dalam abad kekosongan, pengguna buah iblis Hito-Hitonomi model Nika adalah Joy Boy yang lama. Joy Boy telah mencapai tahap penguasaan sempurna terhadap kekuatan dari buah iblis itu, sehingga Willie Galen bisa bekerja sama dengannya untuk menciptakan matahari buatan. Jadi, Willie Galen memiliki peran yang sangat signifikan pada masa lalu. Kata-kata populer dari Willie Galen yang dikutip oleh narator pada chapter 329 berbunyi, apa yang bisa dibayangkan oleh manusia mungkin untuk menjadi kenyataan. Perkataan tersebut semakin meyakinkan bahwa dia memang berasal dari kerajaan kuno dan mengenal Joy Boy secara pribadi. Sebab Joy Boy sebagai pengguna kekuatan Nika bisa menciptakan sesuatu dari imajinasinya, seperti yang juga mulai bisa dilakukan oleh Luffy sekarang ini. Di Pulau Egghead ini, Luffy akan membangkitkan energi kuno dan menggunakannya sebagai kekuatan tambahan, sehingga serangan-serangan Luffy nanti akan dilapisi dengan energi kuno. Bahkan Luffy pun akan menciptakan matahari buatan juga sesuai namanya Sun God Nika, menciptakan sesuatu dari imajinasi selaras dengan kutipan dari Willie Galen tadi. Selain itu, kutipannya pun bisa menandakan bahwa dulu para ilmuwan dari kerajaan kuno sukses membuat imajinasi mereka menjadi kenyataan dengan sains.
Sains yang hebat membuat apa yang mampu manusia bayangkan mungkin untuk dibuat menjadi kenyataan. Kutipan ini juga berkaitan dengan buah iblis. Menurut Vegapunk, buah iblis tercipta dari harapan dan keinginan manusia yang terwujud melalui buah-buah yang memberi penggunanya kekuatan itu. Maka buah iblis pun ada kaitannya dengan kerajaan kuno. Sebagai sumber energi kerajaan kuno, maka banyak teknologi dari negeri tersebut ditenagai oleh matahari itu. Salah satunya adalah robot kuno yang sekarang berada di Pulau Egghead. Energi untuk sang robot itu berasal dari matahari buatan. Alasan mengapa robot kuno bisa bangkit sekarang ini, karena di Pulau Egghead ada Luffy yang memakai kekuatan Nika. Walau tidak ada matahari buatan, tapi kekuatan Nika yang menjadi komponen utama untuk menciptakan matahari itu secara misterius bisa tersalur ke tubuh sang robot lalu memberinya energi. Gorosei dan pihak pemerintah dunia yang tahu kebenaran masa lalu pasti takut jika matahari buatan sampai diciptakan kembali karena akan semakin sulit untuk mengalahkan Luffy. Inilah alasan mengapa mereka sangat menginginkan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika, karena kekuatan dari buah iblis itu adalah komponen utama untuk menciptakan matahari buatan. Saturn juga pernah berkata kepada Vegapunk bahwa kemajuan sudah tidak diperlukan lagi sebab dia khawatir jika sains semakin maju, maka pada saat Luffy sebagai pengguna kekuatan Nika telah muncul, maka ada kemungkinan matahari buatan bisa diciptakan lagi oleh orang jenius seperti Vegapunk atau para klonnya. Sekarang, mari kita bahas tentang potensi kekuatan dari Luffy. Seperti yang telah admin jelaskan tadi, pada masa lalu kekuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika menjadi komponen utama penemuan matahari buatan. Kemudian, belum lama ini secara misterius, energi matahari dari kekuatan itu tersalur ke robot kuno yang membuat robot kuno bangkit. Itu artinya, potensi kekuatan dari Hito-Hitonomi model Nika sangat besar. Dulu, Luffy hanya bisa memakai kekuatan karet dari buah iblis tersebut. Sekarang, Luffy sudah bisa memakai kekuatan Toon Force yang bisa membawa keajaiban-keajaiban ke dalam kenyataan. Bahkan, dengan kekuatan itu juga dia mampu memakai teknik penciptaan untuk menciptakan sesuatu. Kedepannya, Luffy pasti akan menguasai kekuatan baru lagi dari kekuatan buah iblis Hito-Hitonomi model Nika. Kekuatan baru itu merupakan kekuatan sejati yang dimiliki oleh Dewa Matahari Nika. Tentu kita bisa menebak bahwa kekuatan tersebut adalah kekuatan matahari. Selain memasukkan energi kuno ke dalam serangannya dan menciptakan matahari buatan, masih akan ada lagi kekuatan-kekuatan baru Luffy. Memang belum bisa menduga secara spesifik kekuatan matahari buatan itu nantinya akan seperti apa dan cara penggunaannya bagaimana. Namun yang jelas itu kekuatan yang luar biasa yang nantinya akan membuat kekuatan Luffy mengalami peningkatan drastis. Apabila Luffy sudah berhasil menguasai kekuatan matahari, maka dia akan menjadi sosok yang tidak tertandingi. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1112. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.